kami ada di Graha Bunda Maria Anai Velangkani. Jadi ini berada di Medan, di Tuntungan. Jadi sebelum kita masuk, kita di sebelah kiri, kita cuci tangan dan cek suhu untuk memenuhi syarat masuk ke dalam rumah ibadah Velangkani atau area di Velangkani ini. Nah, kita udah masuk ke dalam. Nah, kita melewati Taman Mini Tanah Suci yang ada di sebelah kanan karena kita mau keliling juga, kita sambil lihat-lihat. Dan di sini cukup ramai karena di hari Minggu. Kita datangnya itu di hari Minggu, bertepatan kita mau sekalian ibadah kecil-kecilan berdua karena udah lama juga gak kesini. Nah, ketika kita masuk ke sini, kita melihat ada beberapa gambar dimulai dari Paus Yohanes 23, Paus Yohanes Paulus II sebagai santo, ada juga Bunda Teresa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, oh, berarti mereka adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi seperti pastor ya kalau nggak salah di Velangkani ini. Kemudian kita melanjutkan perjalanan kita dan di sini aku melihat seperti jendela tapi keren banget, ini Saint Luke dan di sampingnya itu ada juga Saint Paul. Nah, di ini kapel ini direnovasi. Jadi Velangkani ini pernah direnovasi Pak 2013 tapi tidak terlalu semua direnovasi, hanya beberapa bagian saja. Nah, kita juga sambil menelusuri tempat-tempat yang lain. Ini seperti rumah ibadah juga, tapi kita tidak masuk. Kita hanya menghormati, jangan sembarangan masuk kalau bukan memang tujuan kita ke situ. Nah, ini ada juga Saint Peter. Nah, ini kalau yang penasaran, kalian bisa datang juga ke sini, tapi tetap menggunakan pakaian yang sopan ya guys, karena di sini terlalu banyak ada suster, ada pastor juga, kita harus menghargai mereka. Nah, ini penampakan dari sampingnya Velangkani di tangga, dan uniknya itu guys, di tangga Velangkani ini terdapat ayat-ayat Alkitab dari beberapa bahasa seperti bahasa Arab, Yunani, Inggris, Indonesia. Jadi kalian kalau yang penasaran kalian bisa baca-baca juga. Dan aku cukup menarik sih menurut aku karena aku bisa sekalian belajar bahasa dari di sini. Sebagai contoh di sini itu ada bahasa Latin. Nah, kayak Ave Maria, Gratia Plena. Kemudian ada juga bahasa Arab. Nah, kita sebagai warga Indonesia tetap boleh loh mempelajari banyak bahasa. Kemudian ada bahasa Tamil. Tapi aku kurang tahu sih bahasa Tamil itu dari mana. Kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah ya. Kemudian ada bahasa Cina atau Mandarin. Nih, kan seperti yang aku bilang di sini cukup banyak bahasa ya guys ya. Kemudian ada bahasa Inggris. Pasti bahasa Inggris udah terlalu umum ya guys buat kita, dan kita mungkin gak banyak dari kita yang ngerti bahasa ini.
Dan konon katanya kalau ngelempar koin ke situ dan bisa masuk dari mana gitu kan, di situ dia buat permohonan. Di situ terus buat permohonan itu biasanya kemungkinan bakal dikabulin. Itu katanya seperti itu. Tapi itu balik lagi ke kita dan Tuhan ya. Nah kalau di sini tuh dia Aula Santa Ana, jadi tempat ibadahnya pada orang-orang yang kesini gitu. Nah di situ, nah kemudian di dinding-dinding ini tuh banyak banget tulisan dari beberapa bahasa. Kayak ini bahasa Inggris, and God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called dry land earth, and the gathering together of the water He called the seas. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind. That was the third day. Itu hari yang ketiga. Ini banyak juga sih, ini kayak dari bahasa apa ini Mak? Hindu ya. Kita juga kurang tahu, ini banyak. Nah sekarang kita mau ke atas. Nah sekarang kita mau naik ke atas untuk melakukan doa. Nah jadi sebelum masuk ke dalam gerejanya atau aula tempat beribadah, dilepaskan sendal kita. Jadi kita jangan pakai sendal ke dalam, dan kita jangan terlalu berisik di atas ini karena ini benar-benar tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk ribut. Jadi sebelum masuk ke ruang ibadah, aku mau record sedikit pemandangan dari atas dan untuk melihat bagaimana situasi Velangkani di hari Minggu ini. Nah sekarang kita udah ada di dalam aula ibadahnya, jadi kita akan melakukan ibadah. Nah kalau di sini sih aku cukup kagum dan takjub karena memang gerejanya bagus dan sangat tenang untuk kita bisa melakukan ibadah. Jadi kalau ada yang mau disampaikan kepada Sang Pencipta, kita bisa kesini atau di mana aja juga boleh. Nah karena berhubung aku Protestan, aku berdoa sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Karena ini adalah gereja Katolik, aku tetap menganggap bahwa Tuhan itu satu, dan dimanapun tempat itu beribadah, selagi aku tulus dan aku minta kepada Tuhan, itu tidak menjadi patokan. Jadi kayak benar-benar kita bisa meminta kepada Tuhan dimanapun kita berada. Oke, kita udah selesai dan aku sudah turun ke bawah. Sebenarnya aku di sini mau nyari di mana sih ngambil air suci karena ini udah lama banget. Terakhir kali aku kesini tuh 2017 atau 2016. Nah ini aku udah di bawah kayak, aduh di mana ya, kan setahu aku tuh di belakang tempat dari jembatan tadi tuh. Dan aku melihat sisi kok lumayan bagus ya, kayak ini ada renovasi dan ya ini ada kastil kecil di belakang. Jadi kayak di kastil ini kayak nunjukin gambar Velangkani versi mininya. Nah di sini ada tulisan 1 orang 1 botol. Nah ini nih tempat yang dulu aku pernah ngambil, cuman aku bingung di mana ya sekarang gitu. Aku juga nanya ke orang, kayak mau nanya sama orang juga segan gitu kan. Nah akhirnya karena kita mikir-mikir, aduh gimana nih, mending kita tanya. Tadi aku udah nanya juga, katanya ngambil di depan. Jadi sebelum aku keluar, aku mau keliling-keliling dulu. Aku main ke taman mini tanah sucinya. Nah di sini aku lihat, aduh bagus banget. Kayak aku benar-benar cukup lama di sini berdiri karena aku benar-benar mandang apa yang ada di situ, dan aku benar-benar menikmati dan aku imani, aku resapi
Taman Bethlehem yang ada di sini. Kayak aku melihat patung Tuhan Yesus bersama anak-anak. Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak karena anak-anak memiliki hati yang tulus dan murni dan suci. Dan aku juga membaca nats Alkitab yang ada di sana. Aku benar-benar menikmati dan aku meresapi. Dan situ tertulis, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi mereka, sebab mereka lah empunya kerajaan sorga. Itu tertulis dalam Matius 15 ayat 14. Dan itu ada beberapa dalam bahasa, kalian bisa baca dalam bentuk bahasa apapun. Aku benar-benar menikmati karena ini bagus banget sih. Nah, kalian bisa menikmati juga ya teman-teman, silahkan di-enjoy. Jadi buat yang penasaran di mana ngambil air sucinya itu, nah itu ada di luar di sebelah kanan, dan di situ satu orang dapat satu, berhubung aku berdua sama pasangan aku, jadi aku dapat 2 dan aku memberikan seperti persembahan di situ secara ikhlas ya, tidak ada paksaan.